Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pagi istimewa sekali. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya saudara-saudara yang lagi sakit. Ada banyak yang minta didoakan karena penyakit, pemulihan pernikahan, saudara-saudara yang perlu mujizat. Nah, pagi hari ini ada tamu yaitu Ibu rohani saya, Ibu El Selim, yang pernah berjuang melawan kanker. Dan saya tahu perjuangannya tidak mudah karena harus berobat di Penang selama berbulan-bulan dan biayanya juga tidak murah. Saya tahu berobat di luar negeri itu tidak murah, tapi saudara-saudara, beliau melalui semuanya dan hari ini bisa datang kembali, artinya Tuhan memulihkan. Kita akan mendengarkan. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Pak Paulus, saya diberikan kesempatan untuk bersaksi hari ini. Saya akan memulainya seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam kita melayani Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan. Sama seperti tadi Pak Simon katakan bahwa kami sudah melayani, kami sudah menikah 3 tahun lagi itu 50 tahun menikah. Di dalam perjalanan pelayanan itu, tiba-tiba dalam usia pelayanan saya 40 tahun lebih, tiba-tiba leher saya ada benjolan. Begitu leher saya ada benjolan, langsung saya berpikir, mati aku, kanker ini. Dan benar saudara sekalian, waktu diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan itu adalah kanker limfoma, getah bening. Dan yang hebat, suara saya menjadi parau, kemudian saya sulit bernapas, sehingga dalam pikiran saya seperti tadi Pak Paulus katakan, bicara kanker pasti aku mau mati. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani sekian lama, karena saya juga masih manusia, maka berpikir bahwa aku akan mati. Saya tidak berdamai dengan Tuhan awalnya. Saya berseru kepada Tuhan, saya agak marah, saya bilang, Tuhan, aku ini kan sudah melayani, sudah menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Kenapa sih aku kok dikasih sakit seperti ini? Kalau masalah gak ada duit gak apa-apa deh Tuhan. Kalau yang lain gak apa-apa Tuhan. Tapi kenapa sakit seperti ini? Biayanya besar, pengobatannya nanti bagaimana? Dan otomatis pikiran saya, mati deh aku ini. Tapi Tuhan datang kepada saya sempat marah, tidak ada jawaban dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada saya seperti ini, mau gak kamu berdamai dengan aku? Mau gak kamu berdamai dengan aku? Saya masih diam saja, kesel di hati saya waktu itu. Mau gak berdamai dengan aku? Saya bilang, ya apa boleh buat Tuhan, aku mesti jalan terus. Tuhan bilang, dengar ya, seperti Tuhan katakan dalam hati saya, dengar ya, semua orang itu menyanjung-nyanjung kamu. Kamu seorang wanita dengan usiamu seperti itu, kalau berkhotbah berapi-api. Kalau kamu menyampaikan seminar, bisa 2 sesi berturut-turut kuat. Semua orang memuji, mengagungkan namamu. Tahu enggak? Itu semua karena aku yang memberikan kekuatan. Saya bilang, ya Tuhan, aku tahu itu. Baik. Sekarang, masalah duit. Kamu sudah lulus. Dari dulu waktu anakmu kecil, sekolah dan sebagainya. Hebat. Lalu saya seperti diingatkan karena Pak Simon selalu mengatakan, kalau aku bilang, Pi, uangnya habis. Pak Simon bilang, puji Tuhan, nanti Tuhan akan kirim lagi. Wah, sudah lulus kamu. Tetapi sekarang ini, aku bawa kamu ke tempat yang asing, yang belum pernah kamu lewati, yaitu penyakit. Pikiran saya, toeng, penyakit, waduh. Tapi ada kalimat yang menyejukkan hati saya, dia bilang, walaupun engkau menjalani jalan yang tidak pernah kamu pahami dengan penyakit itu, aku akan menyertai kamu. Kalimat yang mengatakan aku menyertai kamu. Saya bilang begini, oke Tuhan, kalau aku harus melewati penyakit ini, Tuhan aku gak sombong. Tapi kalau seandainya ada orang yang tiba-tiba katakan, Ibu hari ini yang membawa renungan gak bisa datang, tolong deh Bu gantikan. Wih, dengan gampangnya oke, pagi ada renungan pagi yang saya pelajari, langsung dengan gampangnya beres, bisa.
tanpa persiapan, lihat Alkitab sebentar, begitu dan gampang. Tuhan, sekarang ini kalau aku gak pernah sakit, apa yang jadi Tuhan? Aku gak tahu dokter di mana ini yang mau dilakukan. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Saya hanya berdoa dan mengatakan, kalau memang aku dibawa kepada perjalanan penyakit ini untuk aku mengenal Engkau Tuhan, berikan kepadaku dokter yang menjadi wakilmu untuk menyelesaikan segala masalah ini. Itu doa saya. Lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Biasa di Indonesia, pergilah ke BPJS. Singkat cerita, udah diurus ke BPJS, dirujuk di rumah sakit RSPAD. Sampai di situ, saya tidak mendapatkan kuota. Sementara suara saya sudah parau, nafas saya sudah, pikiran saya biasa berkhotbah. Kalau ini langsung napasnya berhenti, tek, mati deh aku. Bagaimana ini? Tiba-tiba Pak Simon, anak-anak semua kompak untuk membawa kami ke Penang. Saya ke Penang. Dan saudara tahu apa? Waktu kami berangkat, kumpulin duit, cuman punya duit 5 juta. Beli tiketnya aja, tiket kartu kredit. Anak saya ambil kartu kredit, papi kartu kredit aja nanti bayarnya bulan depan. Sekarang 5 juta, kumpulin yang satu anak punya segini, kami kumpulin. Kami punya 3 anak, kumpulin semuanya 5 juta. Berani banget, tapi karena Pak Simon mulai mengatakan berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan pimpin. Benar saudara sekalian, akhirnya saya berangkat ke Penang, ke rumah sakit Loguanlai. Sampai di rumah sakit Loguanlai, kami pikir rumah sakit ini murah karena itu rumah sakit pemerintah. Waktu melihat keadaan itu dia bilang telanjang dada, coba cek semuanya. Dan tahukah saudara sekalian, saya berpikir kalau Tuhan menyertai aku, bim salah bim, nanti pada waktu ketemu dokter cek semuanya kanker hilang. Kan pikirannya begitu, karena Tuhan akan tolong. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Sampai di sana waktu saya telanjang dada, dokter periksa, ternyata dicek mamografi. Penyakit kanker saya ada 2, di limfoma dan payudara. Dokter mengatakan memang ini bukan penjalaran, tapi ada 2 tempat. Pikiran saya, loh kok Tuhan, kok malah jadi berat begini? 1, langsung saya bilang, oke, masalah payudara ditunda dulu, yang penting saya mau tolong you, supaya you bisa nafas, bisa enakan. Di Indonesia sudah dikatakan harus dipotong, harus dioperasi. 2 rumah sakit mengatakan begitu. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Waktu dia katakan, saya akan coba ya Bu, suntik. Disuntiklah. Dan waktu itu disuntik, tiba-tiba saya agak bisa lega. Bagaimana reaksinya? Dokter tanya, bagaimana reaksinya? Iya dok, saya agak lega. Oke, sekarang opnam. Langsung saya di opnam 3 hari, disuntik pagi sore 6 kali, 3 hari. Tiba-tiba kempes, saya bisa bernapas, longgar. Saya bilang, haleluya, Tuhan sudah menyatakan keajaibannya. Belum selesai saudara. Waktu saya ketemu dokter itu, dokter Nelly katakan begini, Ibu, maaf Bu, kasus ibu ini tidak bisa ditangani di klinik ini. Saya akan kirim ibu ke teman saya di rumah sakit yang lain. Nangis saya. Loh Tuhan, lah kok malah jadi begini? Aku pikir udah enggak bengkak. Berarti udah selesai dong, udah sembuh dong Tuhan. Ternyata belum selesai. Akhirnya dia katakan kepada saya, dia katakan kepada anak saya yang mengantar, dia katakan, you pergi ke rumah sakit Glen Eagle. Toeng, denger lagi Glen Eagle, rumah sakit besar, biaya gede dan sebagainya. Dia bilang, temui dokter Leong di sana, nanti kamu akan ketemu dia dan dia akan tolong. Kalau sampai nanti ditolak, tapi hari ini ya, hari ini you mesti pergi ke Glen Eagle, ketemu dokter Leong itu. Nanti kalau sampai you ditolak, telepon saya, ini nomor telepon saya akan bicara dengan dokter Leong supaya mamamu diterima. Sampai di ruang tunggu saya duduk, saya bilang begini kepada anak saya, cari tempat lain nih, Len, cari tempat lain, rumah sakit ini mahal. Dia nurut, dia telepon kepada PSC yang biasa urus pasien-pasien yang dari Indonesia kan. Dia tanya, ini gimana ini, aku sekarang suruh pindah ke Glen Eagle, bla 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 bla. Dan dia kata, mau ketemu siapa? Loh, dokter Leong itu dokter
urusan darah yang paling baik di Penang. Dan you mau tahu kalau ada pasien baru itu appointment tunggu sampai 2-3 bulan. Pikiran saya, mati aku kalau sampai 2 bulan, 3 bulan baru diperiksa dokter. Itu bagaimana dengan keadaan diriku? Dengan tenang anak saya mengatakan begini, dokter ini wakilnya Tuhan. Karena kita dipertemukan dengan dokter ini. Mami, ya tapi bagaimana dengan biaya? Mami dari kecil selalu mengajarkan aku kalau ada keperluan minta tolong kepada Tuhan. Sekarang giliran Mami kok mengatakan begitu. Enggak, kita percaya Tuhan pasti tolong. Akhirnya singkat cerita kami mengalami pengobatan itu. Dan saudara-saudara sekalian, saya harus menjalani kemo 6 kali. Dan waktu dokter menjelaskan itu ada 2 hal yang dia lakukan. Kalau you minta saya mengobatinya, yang pertama, you mesti punya semangat. You mesti punya semangat. Yang kedua, ingat ya, orang Indonesia suka menjadi dokter sendiri. Jadi kalau minta saya mengobati, jangan pernah pakai obat-obat yang lain. Jangan pernah pakai obat herbal dan semuanya. Ikuti petunjuk saya. Kalau nanti dalam perjalanan kemo itu terjadi sesuatu yang tiba-tiba ada sesuatu, muntahkah, apakah dan sebagainya, you tidak bisa mengatasi, segera larikan ke hospital. Dan saya yang mau ingin katakan kepada saudara sekalian, dalam proses kesembuhan yang selama ini saya harus menjalannya selama 3 tahun. Memang tadi Pak Paulus katakan 6 tahun saya ada di Penang. Dan 6 bulan ada di Penang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Itu karena lockdown. Seandainya saya kemo, pulang ke Indonesia, saya tidak akan ada di sini lagi, saudara. Jadi waktu saya kemo untuk yang kedua kali, Pak Simon gak ikut karena ada pelayanan. Dia berpikir begini, nanti kalau kamu habis kemo kan kamu balik, kalau kamu sakit badannya gak apa-apa, ada aku sini. Ya Pi, dia pelayanan hari Minggu, saya berangkat ke Penang. Dan ternyata 6 bulan saya gak ketemu dengan dia, saya sedang kesakitan itu tidak ada didampingi dia, bukan karena apa? Karena lockdown. 6 kali kemo ini saudara sekalian, saya tidak mulus. Ada saatnya tiba-tiba HB saya drop turun, mesti transfusi darah. Ada saat di mana saya demam, tiba-tiba demam dan dilarikan ke rumah sakit untuk kemudian diinfus kembali. Ada saatnya di mana diare. Lalu yang terakhir, saya pikir hampir selesai yang terakhir, tensi saya menjadi anjlok banget, rendah banget, sampai dibawa ke ruangan isolasi, leher saya sudah dilubangin dan saya berpikir seperti ini. Nah ini yang penting saudara sekalian, perjuangan saya sampai saya beroleh kemenangan adalah waktu saya tahu bahwa Tuhan membawa saya kepada pengalaman ini, mungkin orang-orang semua mendoakan saya, tapi secara pribadi saya katakan begini, Tuhan ada 2 hal yang saya berpikir, apakah aku akan mati karena kanker, ataukah yang kedua, aku akan sembuh dari kanker ini dan aku akan memuliakan nama Tuhan. Tuh enggak jawab. Tuhan tuh enggak jawab. Waktu memikirkan hal ini kok kayak gini ya Tuhan. Tetapi waktu saya membaca, Tuhan berkata kepada saya, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut. Ayat firman Tuhan itu mendengung terus di telinga saya. Oke Tuhan, tiba-tiba ada ingat kepada kitab Mazmur yang mengatakan sekalipun dagingku dan apanya semua rusak, Tuhan itu akan jadi penolong. Baik Tuhan, kalau aku diajar dengan sakitku, waduh saudara sekalian, kalau ditanya sakit, kalau ditanya kemo itu kayak apa rasanya, udahlah gak bisa diomong, hancur semua badan kita ini. Tetapi dalam situasi yang seperti itu yang membuat saya menang saudara sekalian, saya menghidupkan roh saya hidupkan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30. Sekali lagi 66 525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.